Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore ini kita bisa bertemu di dalam persekutuan tengah minggu kita. Mari kita memulai persekutuan kita ini dengan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini buat kami. Dan sore hari ini kembali kami bisa duduk di tempat kami masing-masing untuk bersekutu bersama-sama. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami dimanapun kami berada. Karena itu ya Tuhan, biarlah pujian kami itu sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama bisa menjadi rema dalam hati setiap kami untuk kami lakukan setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini yang segala sesuatunya itu mudah sekali berlalu dan dilupakan. Kita perlu mengingat satu hal yang tidak pernah lekang oleh waktu, oleh panasnya hujan, oleh panasnya mentari dan juga hujan yang deras, yaitu kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu Tuhan tak pernah lekang oleh waktu. Setiamu Tuhan
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian ini, satu pujian yang indah, janji Tuhan yang sangat menguatkan, mengatakan buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang hampir padam tidak akan dipadamkannya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita bersama-sama kembali berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca ini sungguh-sungguh berbicara kepada setiap kami. Dan Tuhan tolong jauhkan kami dari segala hal yang berusaha merebut firman ini dalam hati kami. Jadikan kami pendengar yang baik dan pelaku firman Tuhan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-42. Yesaya pasal 42, kita akan mulai membaca dari ayat 1 hingga dengan ayat yang keempat. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya apa yang menempel pada diri kita itu akan dipakai oleh orang untuk menilai siapa diri kita. Entah itu adalah pendidikan dan titel kita, ataupun juga pangkat dan kedudukan, kekayaan dan materi yang kita miliki, juga kecantikan dan ketampanan seseorang. Namun saudara, semua hal-hal itu bukanlah kekal sifatnya. Semuanya akan berlalu suatu saat nanti. Nah, ketika semuanya itu berlalu, apakah diri kita ini masih tetap berharga, saudara? Di mata dunia, di mata orang, atau termasuk di mata kita sendiri? Biasanya jika hal-hal itu mulai pudar, maka mulai pudar juga nilai kita. Saudara, kalau engkau tidak punya lagi rumah mewah, pernak-pernik bermerek yang menempel pada dirimu, apakah engkau masih tetap berharga? Kalau engkau tidak punya titel jabatan yang tinggi, apakah engkau tetap berharga? Dan kalau engkau tidak punya relasi dengan siapa-siapa, orang yang berpengaruh, orang yang terkenal, masihkah engkau berharga? Firman Tuhan jelas mengatakan, kita tetap berharga walaupun kita lemah dan tidak dipandang oleh dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang pemuda. Pemuda ini merasa hidupnya itu sudah hancur, sudah habis seketika itu juga. Lalu dia datang kepada pendetanya dengan menangis terseduh-seduh, saudara. Dia berkata, "Bapak pendeta, hidupku ini sudah hancur, hidupku sudah usai, aku tidak ada gunanya lagi di dunia ini. Semua yang kuperoleh kini sudah habis lenyap seketika. Posisiku di dalam pekerjaanku, apa yang sudah kukumpulkan, dan juga bahkan orang yang dikasihi meninggalkan dia. Tidak ada apa-apa lagi yang aku pegang saat ini kecuali Tuhan Yesus." Maka bapak pendetanya itu duduk di samping dia dan tepuk pundak dia dan berkata, "Itu sudah cukup untuk kamu. Kalau engkau punya Yesus dalam hidupmu, itu sudah lebih dari cukup untuk dirimu menjalani kehidupan ini. Kalau engkau punya Tuhan Yesus, maka engkau punya segalanya untuk kembali bangkit dari kejatuhanmu dan berjalan kembali untuk meniti segala sesuatu untuk masa depanmu. Kalau engkau punya Tuhan Yesus, engkau punya kunci daripada kesuksesan di dunia ini." Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Bapak Pendeta tadi benar, saudara, bahwa Yesus segala-galanya seharusnya bagi kita. Namun sayang sekali, ada banyak orang berpikir seperti anak muda tadi, ketika segala sesuatu yang bersifat materi duniawi itu lenyap dari genggamannya, maka habis pula dirinya. Berusaha pegang segala-galanya dengan erat. Dan Tuhan yang seharusnya menjadi kunci utama dalam hidupnya itu tinggal sisa-sisanya. Ini dulu deh, ini dulu, itu dulu yang aku atur. Tuhan, kemudianlah sisanya aja kalau masih ada waktu buat Tuhan. Bukankah Alkitab berkata di dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi hal utama yang harus engkau dan saya pegang di dalam hidup kita ini tidak lain adalah pribadi Allah sendiri, saudara. Maka semuanya itu firman Tuhan katakan akan ditambahkan kepadamu. Sejak awal Tuhan memang rindu memberkati setiap kita anak-anaknya.
Namun Tuhan rindu untuk kita ini belajar menaruh Tuhan sebagai fokus utama dalam hidup kita. Kalau kita sudah menempatkan Tuhan di posisi yang utama, segalanya itu yang diharapkan oleh dirimu akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Apa yang dicari-cari orang dunia ini dikatakan Tuhan akan berikan kepada yang dikasihinya. Karena itu jangan terlalu forsir fokus kepada hal-hal duniawi. Bukan berarti kita tidak bisa bekerja. Kita tetap bekerja, cuma jangan forsir kepada hal tersebut. Jangan fokus kepada hal tersebut. Semakin kita fokus membuat segala sesuatunya itu berlimpah untuk kita, maka kita akan semakin frustasi dan merasa tidak berdaya, saudara. Semakin kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, semakin kita tidak berdaya. Saudara pikir mengapa buluh yang ada dalam bacaan kita ini itu terkulai dan sumbunya itu redup, hampir padam, ketap-ketip, saudara? Apa masalahnya sehingga buluh itu terkulai dan sumbu itu nyaris padam? Karena fokusnya bergeser, saudara. Buluh itu adalah sebuah tanaman yang berongga, dalamnya kopong gitu ya, kosong dalamnya, dan biasanya tumbuh di rawa-rawa yang ada banyak di Israel sana. Kalau di negeri kita di sini kita mungkin mengenalnya dengan bambu. Ya, ada macam-macam bambu. Mungkin di sana itu bambunya jenisnya seperti itu, saudara. Bambu itu biasanya lentur dan bisa menghadapi angin yang kuat. Bahkan ia dapat menari-nari di tengah-tengah angin badai. Namun ketika buluh itu akarnya tidak kuat, maka batang bambu itu gampang menjadi keropos, dan ketika ada angin yang kuat menerpa dia mudah untuk terkulai. Mungkin dia nggak patah, nggak sampai patah, tapi dia sudah reot, terkulai. Tidak ada lagi gunanya. Mau dibuat penyangga rumah nggak mungkin, nanti rumahnya ambruk, saudara. Tidak ada gunanya selain dipotong dan kemudian dibuang di perapian. Demikian juga dengan sumbu, saudara. Sumbu itu baik sekali ketika dia berfungsi sebagaimana fungsinya, bersinar dengan terang. Namun ketika dia melupakan sumber daripada terangnya itu sendiri, maka sumbu itu terangnya tidak akan bertahan lama, saudara. Ketika dia tidak memiliki lagi minyak di wadahnya, orang Israel itu pelitanya tidak pakai lilin, apalagi lampu seperti zaman sekarang, saudara. Mereka pakai pelita, ada wadahnya, lalu kemudian ada sumbunya, ada minyaknya, saudara, dalam wadah itu. Ketika dia hanya fokusnya itu supaya terang-terang, dia lupa untuk isi minyaknya, saudara. Sama seperti 5 gadis bodoh itu ketika menanti-nantikan kedatangan mempelai. Mereka fokusnya yang penting saya kerja bawa pelita ini, tapi tidak persiapkan dirinya, tidak persiapkan minyaknya. Maka kemudian dikatakan pelitanya itu mulai redup dan nyaris mati. Dan ketika mempelai itu datang, pelitanya itu sudah mati, saudara. Nggak cukup dia untuk sampai kepada pesta yang akan dilaksanakan. Jika sumbunya hanya fokus supaya tetap menyala dan tidak pernah mengecek sumber minyaknya, lama-lama dia akan redup dan tersisa hanya asap yang menyesakkan dan juga membuat mata perih. Orang-orang Israel, saudara, zaman waktu Yesaya tulis kitab ini juga adalah orang yang salah fokus, saudara. Sehingga membuat mereka terkulai dan hampir padam. Ketika Tuhan memberkati mereka berlimpah, mereka menjadi bangsa yang sangat dihargai oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Saudara, bangsa Israel itu termasuk bangsa yang kecil dibandingkan bangsa-bangsa yang ada sekitar mereka, saudara. Tetapi Tuhan angkat mereka untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang kaya secara materi, bangsa yang kuat secara militernya dan terpandang mulai di mata bangsa-bangsa lain. Ketika semuanya mereka miliki kejayaan, kemakmuran dan lain sebagainya, mereka sudah mulai melupakan sumber berkat itu.
Mereka fokusnya hanya kepada berkat-Nya saja. Mereka mulai melupakan Tuhan dan berkata kepada hatinya, semuanya ini karena kehebatan kami. Bahkan mereka mulai meninggalkan Tuhan Allah, mereka beralih kepada berhala-berhala orang-orang asing, berhala-berhala bangsa-bangsa asing, saudara. Zaman dulu ketika seseorang itu melihat sebuah bangsa yang kuat, yang gagah perkasa, yang makmur, mereka bukan cuma lihat rajanya saja, saudara, tapi mereka juga lihat sesembahan dari bangsa itu. Maka ketika orang Israel itu menengok kanan, dia lihat bangsa Asyur di sana, bangsa yang sangat besar, diberkati Tuhan, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Ketika dia tengok ke kiri, dia lihat bangsa Babel di situ. Wah, Babel itu adalah super power zaman itu, saudara. Lalu kemudian mereka bilang, waduh, siapakah kita? Kita kecil banget nih bangsa kita dibandingkan bangsa Asyur dan bangsa Babel. Yuk kita tengok sesembahan apa yang mereka miliki di sana. Maka mulailah bangsa Israel itu jatuh ke dalam penyembahan berhala. Bangsa yang tadinya Tuhan panggil untuk menjadi umat pilihannya, untuk diberkati dan memberkati bangsa-bangsa lain, untuk memberitakan kasih setia Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kini malah menengok dan mengadopsi dewa-dewa bangsa Asyur, dewa-dewi bangsa Babel untuk mereka sembah. Mereka tetap menyembah Tuhan, saudara. Tapi di samping menyembah Tuhan, mereka juga menyembah Dewi Asyera, mereka juga menyembah dewa Baal dan lain sebagainya. Mereka membakar kemenyan untuk dewa-dewa itu, memberikan sesajen untuk dewa-dewa itu, dan itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Tuhan kita tidak ingin diduakan, dan Dia hanya Tuhan saja satu-satunya Allah yang patut kita sembah, saudara. Ketika mereka, bangsa Israel itu mulai melenceng dari fokusnya, dari tujuan yang Tuhan tetapkan buat mereka, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada kehancuran. Jadi yang membuat mereka patah juga perbuatan mereka. Terkulai karena kebebalan hati mereka. Mereka hampir padam karena mereka lupa siapa yang memberi terang bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan pernah salah fokus dalam hidup kita. Bekerja itu baik untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Namun kita bekerja itu jangan diiringi dengan perasaan khawatir dan perasaan ingin mencapai semuanya lebih untuk kita dan untuk kita semuanya, saudara. Kalau kita khawatir dalam pekerjaan kita, takut ini dan takut itu, lama-lama pekerjaan itu jadi tidak bisa di-enjoy, tidak mendatangkan sukacita, saudara. Kita bahkan rela untuk menyikut teman kita, saudara kita, supaya kita dapat keuntungan yang lebih. Kalau bisa saya aja yang untung, orang lain tidak usah, seperti itu. Jadinya kita mengumpulkan harta seperti petani tuan tanah yang diceritakan dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Di situ Tuhan memberikan satu perumpamaan kepada orang-orang yang mendengarkan Dia. Dikatakan ada seorang petani yang kaya raya. Dia punya segalanya, dia berusaha dan dia sukses, saudara. Dan ketika dia sudah punya segalanya, dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Oh, aku tahu, aku akan membuat lumbung yang lebih besar, aku merombak lumbungku dan menaruh lebih banyak lagi gandum dan bahan makanan dalamnya, dan segala sesuatu yang aku butuhkan di dalamnya, dan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi ironisnya ayat berikutnya mengatakan apa, saudara? Firman Tuhan mengatakan, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lalu untuk siapakah yang kau kumpulkan itu? Saudara, ketika Tuhan memberkati tangan saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, jangan timbun untuk bertahun-tahun hanya untuk jiwa kita. Tengok ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, saudara. Ada banyak orang-orang yang butuhkan uluran tangan kita. Karena itu jadi teranglah untuk mereka, jadi berkatlah untuk mereka, jadi saluran Tuhan untuk mereka. Bekerja itu bukan hanya untuk mengumpulkan harta kekayaan di dunia ini,
Tetapi bekerja itu harus diiringi dengan rasa syukur dan beriman bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan saya dan keluarga saya. Ketika kita bekerja dengan satu iman bahwa pekerjaan yang saya tekuni, usaha yang saya jalankan, dan juga segala sesuatu yang saya miliki itu adalah dari Tuhan, maka kita percaya Tuhan yang akan pimpin sertai berkati kehidupan kita. Dan kita bisa menjalaninya semua dengan ucapan syukur, tidak bersungut-sungut. Banyak orang bekerja itu dibarengi bukan dengan rasa syukur, tetapi dengan bersungut-sungut. Apalagi musim pandemi yang sudah 2 tahun berjalan ini. Kita rasa-rasanya udah bosan dengar tentang kata pandemi, dengar kata PPKM dan lain sebagainya. Dan seringkali yang keluar dari mulut adalah, aduh, selama pandemi ini kok penghasilan berkurang. Sulit sekali masa-masa pandemi ini. Selama pandemi ini banyak usaha tutup. Bahkan ada orang yang di PHK, ada orang yang gajinya malah dipotong, saudara. Ada juga yang mengeluh kenapa selama 2 tahun ini gaji tidak naik-naik. Padahal apa-apa di samping sekitar kita yang mau dibelanjakan semuanya pada naik. Susah untuk hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, daripada kita bersungut-sungut seperti itu, tidak akan menambahkan sehasta dalam hidup kita. Mari kita jalani dengan keyakinan bahwa jika Tuhan ada bersama saya, maka saya pasti bisa menjalaninya. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu cukup untuk saya berjalan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara, kalau kita bekerja dengan rasa iman dan ucapan syukur, pekerjaan itu mendatangkan berkat bagi kita dan juga sekitar kita, saudara. Ada rasa syukur, maka apa yang kita nikmati di rumah itu menjadi penuh damai sejahtera. Kalau ada rasa syukur, makan kerupuk dan kecap manis pun terasa nikmat, saudara. Tetapi kalau tidak bersyukur, makan rendang dan sate pun yang keluar dari mulut itu hanya bersungut-sungut. Enak gak saudara makan sambil bersungut-sungut? Gak enak, saudara. Walaupun itu makanan bintang 5, tidak akan enak kalau dibarengi sungut-sungut. Karena itu ucapan syukur selalu dari mulut dan hati kita. Persoalan berikutnya adalah, lalu buat apa bulu yang terkulai itu walaupun tidak dipatahkan, sumbu yang nyaris padam itu walaupun tidak dipadamkan? Karena dia tidak ada gunanya lagi, harus diperbaikin. Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya di daerah Israel situ, mereka itu memperbaiki buluh yang terkulai itu dengan cara mengikatkan buluh itu kepada buluh lain yang lebih kuat. Sehingga buluh itu perlahan-lahan mulai kuat dan mampu untuk berdiri sendiri. Demikian juga dengan sumbunya, saudara. Mereka tidak membuang sumbu yang hampir padam itu, tetapi yang mereka lakukan adalah menyambung sumbu itu dengan sumbu lain yang baru dan memberikan minyak kepadanya, sehingga dia bisa terus terang dan memancarkan cahayanya. Sama seperti bulu dan sumbu itu, kita ini juga lemah. Mau kita akui atau tidak akui, kita lemah, saudara. Cuma terkadang kurang menyadari dan merasa kuat. Padahal kita butuh Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Kita butuh minyak dan sumbu yang baru supaya tetap memancarkan cahaya dalam hidup kita. Dan hanya Tuhan yang mampu membuat bulu yang terkulai itu kembali tegak dan kuat, dan membuat sumbu yang hampir padam itu kembali bersinar dengan terang. Karena itu jangan lupakan Tuhan dalam hidup kita. Taruh Dia sebagai yang utama dalam hidup kita, saudara. Bersandarlah kepada Tuhan, jangan pada diri kita atau siapapun di dunia ini. Orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang hatinya selalu rindu mencari Tuhan. Selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari dia tidak akan lepas dari doa-doa syafaatnya. Jadi kalau ada orang yang berkata saya rindu Tuhan tapi tidak rindu berdoa, itu omong kosong, saudara. Kalau ada orang berkata sandaran saya hanya Tuhan saja tapi dia tidak pernah berdoa, itu juga omong kosong, saudara. Tapi orang yang punya kerinduan mencari Tuhan, punya kerinduan untuk berdoa syafaat di hadapan Tuhan, mereka lah orang-orang yang menyandarkan dirinya, fokus kepada Tuhan.
Orang yang fokus kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak akan melewatkan satu hari pun dalam hidupnya tanpa merenungkan firman Tuhan. Sekarang kita gampang sekali cari firman Tuhan, buka HP ada firman Tuhan, ya, buka televisi ada firman Tuhan. Bukan cuma yang bisa dibacain saudara, firman Tuhannya dibacain, tinggal kita dengar. Sekarang masalahnya, mau gak kita buka telinga dengar firman Tuhan tiap hari? Mau gak kita buka HP kita baca firman Tuhan itu, kita resapi setiap hari. Supaya hati kita ini semakin terang, memancarkan terang Kristus. Hati kita ini semakin kuat untuk berdiri di tengah-tengah dunia dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah begitu jelas mengatakan kepada kami bahwa kami ini lemah tanpa Tuhan. Karena itu ingatkan kami ya Tuhan, untuk selalu bersandar kepada Engkau, menaruh Tuhan Yesus sebagai utama dalam hidup kami, menaruh firman Tuhan sebagai landasan dasar di dalam kehidupan kami. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, kuatkan kami, berikan kami hikmat untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Kami juga berdoa saat ini untuk gereja kami di tempat ini. Tuhan berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu majelis, aktivis, pengurus komisi, semuanya memikirkan yang terbaik buat pelayanan Tuhan, yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, mereka yang dirawat dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan sendiri yang kuatkan mereka. Tuhan sendiri yang memberikan pemulihan, kesembuhan untuk saudara kami ini. Dan kami juga mengingat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah sekali lagi Engkau berbelas kasihan atas bangsa ini. Terima kasih karena semakin hari kami melihat jumlah COVID semakin menurun. Kami terus berdoa supaya kondisi terus menerus semakin aman, terkendali dan dipulihkan Tuhan. Dipulihkan negara ini secara ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Sehingga setiap kami yang hidup di dalamnya senantiasa merasakan kesejahteraan, kedamaian yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi dunia di mana-mana Tuhan, Engkau sendiri yang berdaulat dan memulihkan segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar akan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Berharga
hidupmu.